Pemirsa, kekerasan terhadap jurnalis semakin meningkat. Seorang ajudan Kapolri diduga melakukan kekerasan fisik terhadap jurnalis yang tengah bertugas meliput kunjungan Kapolri di stasiun Tawang, Semarang. Seorang pewarta foto menjadi korban pemukulan, sementara jurnalis lain mendapat intimidasi. Suasana hangat berubah mencekam setelah ajudan Kapolri mengintimidasi seorang jurnalis peliputan kegiatan Kapolri di stasiun Tawang, Semarang, Sabtu petang. Saat Kapolri tengah menyapa penumpang difabel yang duduk di kursi roda, tanpa sebab jelas, seorang ajudan Kapolri mengintimidasi sejumlah jurnalis. Ajudan Kapolri tersebut tiba-tiba mendorong para jurnalis secara kasar agar menjauh. Bahkan seorang jurnalis foto dari Antara dipukul di bagian kepala. Ajudan Kapolri tersebut juga berkata kasar kepada para jurnalis. Atas kejadian tersebut, perwakilan pewarta foto Indonesia PFI Semarang menuntut pelaku untuk meminta maaf serta mendesak Kapolri memberi sanksi tegas kepada oknum yang mencederai kebebasan pers. Kedua, menuntut permintaan maaf terbuka dari pelaku kekerasan terhadap jurnalis. Ketiga, Polri harus memberikan sanksi kepada anggota pelaku kekerasan tersebut terhadap jurnalis atas nama Makna Zaizar. Ini sudah tidak profesional yang dilakukan oleh anggota Polri, dan ini mestinya menjadi pembelajaran bagi Kapolri supaya punya anak buah yang tidak memalukan, yang profesional, yang terpendidik lah. Jadi teman-teman wartawan, jurnalis itu bukan preman. Jadi harus diberlakukan, jangan kasar ya. PFI dan PWI Jawa Tengah juga mendorong para korban kekerasan untuk melapor ke Polda Jawa Tengah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. PFI dan PWI Jawa Tengah juga mendorong para korban kekerasan untuk melapor ke Polda Jawa Tengah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Tim pengamanan protokoler Kapolri mendatangi kantor media dan meminta maaf atas dugaan pemukulan kepada wartawan. Pemukulan diduga dilakukan oleh oknum ajudan Kapolri di stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah. Tim pengamanan protokoler Kapolri Ibda Endri Purwasesa, oknum yang diduga memukul wartawan, mendatangi kantor berita Antara di Kota Semarang, Jawa Tengah. Kedatangannya untuk meminta maaf secara langsung atas insiden pemukulan ini. Permohonan maaf disampaikan usai pertemuan yang juga dihadiri Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, Direktur Pemberitaan LKBN Antara Irfan Junaidi, pewarta foto Antara Makna Zaizar yang diduga korban pemukulan. Atas insiden ini Polri berjanji akan memberikan sanksi tegas kepada pelaku jika terbukti melanggar prosedur penanganan dan pengawalan. Salam presisi. Jadi kami dari tim pengaman protokoler mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian di stasiun Tawang dan rekan-rekan media. Semoga kedepannya atas kejadian ini kita menjadi manusia profesional dan lebih dewasa. Kami dari Polda Jawa Tengah mewakili institusi Polri menyesalkan atas insiden ini yang seharusnya tidak perlu terjadi dan bisa dihindari. Dan memang saat itu situasinya sangat ramai, crowded, dan SOP yang dilakukan oleh tim pengamanan protokoler ini semestinya tidak perlu dilakukan oleh Mas Endri, ini tidak perlu secara emosional dan secara fisik dan verbal yang dilakukan terhadap Mas Makna. Kita dari kepolisian akan menyelidiki insiden ini dan apabila ditemukan pelanggaran, kami tidak akan memberikan sanksi secara tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Seorang wartawan ditemukan tewas di kamar hotel kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Sabtu malam. Belum diketahui penyebab kematian korban.
Situr Wijaya 33 tahun, seorang wartawan ditemukan tewas di kamar hotel lantai 3 di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Terdapat sejumlah luka lebam di bagian wajah korban. Unit identifikasi dari Polres Jakarta Barat dan Polsek Kebonjeruk langsung menggelar olah kejadian tempat perkara. Petugas juga telah mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Polri Jakarta guna mengetahui penyebab kematian korban. Kini kasus ditangani petugas gabungan Polsek Kebonjeruk dan Polres Jakarta Barat. Oknum TNI Angkatan Laut tersangka pembunuhan wartawati di Banjarbaru, Kalimantan Selatan menjalani rekonstruksi. Dalam rekonstruksi terungkap tersangka mencekik korban di dalam mobil hingga tewas lalu membuang jasad korban di tepi jalan. Polisi militer TNI Angkatan Laut menggelar rekonstruksi pembunuhan Juwita, wartawati media online di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Rekonstruksi menghadirkan tersangka utama Kelasi 1 Jumran, oknum TNI AL yang juga kekasih korban. Dalam rekonstruksi yang memeragakan 33 adegan terungkap, korban dibunuh di dalam mobil. Tersangka mencekik leher korban hingga tewas di kursi belakang mobil. Usai membunuh, tersangka tidak lantas kabur, namun langsung menenangkan diri dan menghilangkan barang bukti dengan rapi. Jasad korban kemudian diletakkan di tepi jalan termasuk ponsel dan sepeda motor. Kuasa hukum korban menduga pembunuhan dilakukan secara terencana. Keterangan dari tersangka bagaimana dia melakukan perbuatan pembunuhan sebagaimana pasal 340 tadi. Jadi kalau dilihat tadi memang ada dari keterangan tersangka untuk proses terjadinya pembunuhan serta ada saksi yang melihat bahwa ada suara pintu, kemudian melihat ada ternyata mobil dan korban. Seperti itu. Makanya ada jeda waktu bertahap, proses itu berbeda dengan 338. Pembunuhan seketika itu akan langsung dilakukan secara otomatis. Artinya seketika itu terjadi pembunuhan. Kalau tadi disetting memang peristiwa itu dari awal sampai diletakkannya jenazah itu atau korban di pinggir jalan. Sekaligus juga menghilangkan beberapa bukti termasuk handphone, kemudian sepeda motor juga dicuci tadi kita saksikan bersama. Nah, itu adalah dalam keadaan dia tenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Sebelumnya korban ditemukan bersama sepeda motornya di tepi jalan kawasan Gunung Kupang Kiram, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu sore 22 Maret 2025 lalu. Sebelum dibunuh, korban diduga mengalami kekerasan seksual oleh tersangka. Di bulan Desember, korban diminta tersangka untuk memesan kamar hotel dengan dalih tersangka lelah usai beraktivitas. Setelah sampai di kamar hotel, korban didorong dan langsung dianiaya. Usai mengalami kekerasan seksual, korban menceritakan ke kakak korban. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan.